Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang Mas Didik seberapa penting sebenarnya SEO di tahun ini ya, apakah memiliki dampak yang efektif ya semenjak sudah datangnya banyak teknologi seperti AI. Apakah SEO masih bagus untuk bisnis kita di tahun 2025? Maka teman-teman tonton aja video ini. Kita akan membedah seperti apa sebenarnya efek dari SEO untuk produk yang teman-teman jual di tahun ini. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, kalau kita berbicara tentang peluang gitu kan ya, apakah SEO masih menjadi strategi yang memiliki peluang yang baik dibandingkan ya banyak bermunculan teknik-teknik yang lain ya, konten kreator, AI dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah teman-teman sekalian, saya bergelut di dunia SEO itu sejak 2012 sebenarnya ya. Saya membangun website, kemudian membangun bisnis. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih ya bisa mengelola, kita bisa mengumrohkan, bisa macam-macam lah teman-teman. Wasilah dari SEO menurut saya luar biasa ya. Kita bisa ya beli rumah, ya membelikan rumah, kemudian kita bisa beli kendaraan dan lain sebagainya. Nah, jadi ya menurut saya ya bahkan sekarang kita juga sudah mengelola lebih dari ratusan website klien yang sudah memiliki omset yang luar biasa. Menurut saya efeknya ya itu semuanya dari SEO teman-teman sekalian. Jadi artinya apakah SEO masih memiliki peluang? Menurut saya sangat memiliki peluang teman-teman sekalian. Selama orang masih mengetik, mencari gitu kan, mencari di mesin pencari baik itu di Google, YouTube, ya kemudian Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Amazon, kemudian teman-teman masih mencari di pencarian Bing, Yandex, Instagram, TikTok, selama masih ada mesin pencari yang diketik orang, selama itu pula SEO akan tetap bekerja teman-teman sekalian, dan SEO akan memiliki peluang yang baik ya. Jadi itu teman-teman harus pahami dulu. Tahu ya mesin pencari ya, kalau teman-teman buka google.com, nah ada mesin pencari di situ, orang ngetik, nah itulah mesin pencari. Selama orang masih melakukan mesin pencari berarti SEO masih bekerja dan memiliki peluang yang baik. Itu prinsip kita teman-teman sekalian. Makanya bagi saya SEO itu bagus sekali untuk bisnis teman-teman sekalian. Nah peluangnya seperti apa Mas Didik? Peluangnya adalah ibarat kata seperti ini teman-teman sekalian. Anggaplah ya, anggap misalnya ya teman-teman naik mobil, tiba-tiba ban mobilnya pecah atau ban mobilnya bocor gitu kan. Anggaplah tengah malam misalnya jam 3 pagi gitu. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Apakah mencari di pencarian Google, apakah di YouTube, apakah di TikTok, apakah Instagram, apakah di Shopee, Lazada? Nah, maka teman-teman akan menjawab, saya akan mencari di pencarian Google gitu kan. Saya akan mencari jasa tambal ban 24 jam terdekat atau jasa tambal ban terdekat dari sini. Nah, itulah yang dicari orang. Maka ketika dia mencari, keluarlah hasil di Google. Ya, keluarlah hasil di Google, maka teman-teman akan betul-betul mencari, kemudian nelpon dan deal. Dari sini kita bedah dulu teman-teman sekalian ya. Artinya ketika ada orang melakukan masalah atau terjadi masalah ya, di mana masalahnya ini adalah sesuatu jasa, mereka akan mencari di pencarian Google ya, kemudian mereka buka websitenya, mereka telpon, mereka deal ya. Artinya dari sini kita bisa belajar teman-teman sekalian bahwasannya kalau SEO itu sudah terjadi ya, proses SEO terjadi, itu closing rate-nya pasti tinggi, benar. Ya, closing rate-nya pasti tinggi. Kenapa? Karena SEO itu adalah ibarat kata adalah menawarkan sama orang yang sudah niat beli. Berbeda dengan Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads teman-teman sekalian. Kalau kita beriklan di TikTok Ads misalnya atau di Facebook Ads ya, kita menawarkan produk sama orang yang nggak ada niat beli. Gitu kan. Ibarat kata saya lagi main Facebook, tiba-tiba ditawari gorden rumah sakit misalnya atau ditawari yang lain. Nah, artinya ya jemput bola di Facebook Ads itu berbeda dengan SEO ya yang dicari orang. Jadi SEO itu bukan kita yang mencari customer, emang customer yang mencari kita. Bukan kita yang menemukan customer, customer lah yang menemukan kita. Bukan kita yang seakan-akan butuh dengan customer, customer lah yang seakan-akan butuh dengan kita. Itu SEO teman-teman sekalian, yang teman-teman harus pahami itu. Makanya produk yang cocok di dalam dunia SEO ini adalah produk-produk seperti B2B, produk-produk seperti jasa, itu sangat layak dan sangat berpeluang baik. Walaupun di tahun 2025 menurut saya mungkin ya akan panjang perjalanan ini teman-teman sekalian, selama orang masih mencari di mesin pencari. Tapi kalau misalnya ada perang dunia ketiga, Dajjal turun, nah itu beda cerita lagi teman-teman sekalian. Artinya selama orang masih mencari, kita juga akan tetap dicari teman-teman sekalian ya. Oke, kita akan bahas misalnya produknya adalah produk fisik. Ya, produk fisiknya ini seperti apa? Produk fisik ini contohnya adalah produk yang B2B teman-teman sekalian, produsen, distributor, agen, supplier, pabrik, grosir dan lain sebagainya. Itu sangat
sangat cocok sekali kalau kita bahas Google teman-teman sekalian di SEO gitu kan. Maka teman-teman sekalian, misalnya saya pengen mencari pabrik ya, pabrik koper umroh atau pabrik topi, pabrik baju, pabrik kaos dan sebagainya. Kalau kita mencari pabrik, maka otomatis kita akan mencari di Google ya, dan itu kalau sampai deal luar biasa teman-teman sekalian. Makanya semakin spesifik yang teman-teman jual dan semakin berbentuk B2B besar, itu semakin baik kalau teman-teman jualnya di SEO Google. Apalagi kalau produk jasa. Produk jasa itu menurut saya emang real cocok banget kalau kita bahas di SEO. Contoh misalnya saya pengen bahas konsultan SEO, konsultan digital marketing, konsultan hukum, konsultan pajak, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus, privat. Teman-teman misalnya punya keahlian, kemampuan yang bisa dijual-jual dalam bentuk jasa atau produk yang bisa dalam bentuk sewa, rental, sewa mobil, rental mobil. Nah, bisa nggak orang mencari sewa mobil, rental mobil di TikTok? Bisa-bisa saja. Bisa nggak orang mencari di Instagram sewa mobil? Bisa-bisa saja. Ya, tapi kalau mereka pengen sewa mobil yang spesifik, sewa mobil yang berada di kota spesifik, maka SEO jawabannya teman-teman sekalian. Google SEO akan menjadi jawaban yang tepat. Gitu kan, walaupun masih menjadi perbincangan yang hangat ketika orang bertanya, Mas Didik, ya kalau apakah semua produk itu layak di SEO kan? Ya menurut saya emang benar semua produk tidak layak di SEO kan. Ya, ada produk misalnya untuk jual menurut saya tidak layak. Retail itu menurut saya tidak layak. Kenapa? Karena retail orang akan lebih banyak mencari di Shopee saat ini. Orang lebih banyak mencari di marketplace. Tapi kalau produknya adalah B2B besar, produsen, pabrik, distributor, supplier, grosir, nah itu orang akan mencari ya tepatnya adalah emang di Google teman-teman sekalian. Ya, produk jasa juga emang cocoknya adalah di Google. Ya, misalnya jasa tambal ban 24 jam. Nah, itu nggak mungkin orang mencari di Tokopedia, itu nggak mungkin teman-teman sekalian. Atau teman-teman misalnya jasa servis laptop, ya, atau teman-teman misalnya mencari ya konsultan digital marketing, konsultan SEO, emang paling tepatnya adalah di SEO Google. Oke, begitu teman-teman sekalian. Jadi artinya SEO masih sangat berpeluang di era sekarang di tahun 2025. Bahkan ini akan menjadi posisi yang cukup panjang dan sangat menantang menurut saya. Maka teman-teman sudah layaknya ayo kita belajar kita bagaimana membedah SEO kita, bagaimana website kita berada di posisi yang baik, bagaimana website kita bisa melahirkan lalu lintas traffic yang baik, biar teman-teman merasakan betapa efek SEO itu juga luar biasa. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.